bahwa roh kita, roh yang dimaksud yang kekal itu merupakan atau lebih dekat disebut jenis malaikat. Inilah hebatnya manusia. Manusia ini mempunyai susunan konstruksi yang terdiri dari macam-macam unsur. Unsur malaikat ada, yaitu roh tadi. Jadi roh itu sebenarnya alamnya bukan di sini. Dia di sini ini orang asing di bumi. Dia itu di alam sana. Alamnya roh itu adalah alam malaikat. Alam gaib. Itulah rumah aslinya. Karena itu dikatakan kalau orang mati itu pulang kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpulang. Yang pulang itu ininya. Apa? Rohnya ini pulang ke alamnya. Dan roh yang baik yang berhasil diuji selama di sini, dia itu diambil, ditaruh di sini, diberi kendaraan namanya badan. Ayo gunakan ini. Sampai di mana kemampuanmu? Sudah selesai, ayo kembalikan. Kalau dia bertugas baik, dia gembira, merasa bebas dia. Dia bebas kembali ke rumah aslinya dan dia tidak terikat lagi oleh segala macam hukum yang disebut hukum alam, hukum bumi, hukum hidup di bumi ini dengan segala macam tetek bengeknya itu. Nah, dia kalau sudah lepas, dia sudah bebas, tidak berlaku hukum bumi ini padanya. Dia akan mengalami hukumnya sendiri, hukum roh. Tiap-tiap alam itu punya hukum sendiri. Ketika kita di dalam perut, kehidupan kita di dalam perut tunduk pada hukum yang berlaku di perut. Ketika kita di sini, kita hidup dalam hukum di sini yang disebut hukum alam. Hukum alam itu alam bumi. Kalau kita sudah pindah lagi ke alam yang ketiga, yaitu alam kubur, kita di sana mempunyai hukum sendiri. Ada hukum sendiri, hukum Tuhan di sana ada. Berlakulah hukum baru di sana. Kalau kita sudah masuk ke akhirat, di sana ada hukum sendiri. Jadi hukum-hukum yang disebut hukum alam, hukum itu sebenarnya satu hukum berlaku untuk satu ruangan. Oleh karena itu keliru sekali apabila orang ingin mengukur, ingin menilai alam kubur dengan ukuran hukum yang berlaku di bumi. Nggak bisa. Di sini yang berlaku adalah hukum panca indera umpamanya. Ini tidak bisa diberlakukan di alam kubur, nggak bisa. Oleh karena itu banyak hal-hal yang kadang-kadang kita itu tidak bisa menerima. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min 'abdin illa wa liqalbihi 'ainani." Tidak ada seorang hamba di dunia ini kecuali dia hatinya punya dua macam atau jenis mata. Dan untuk gampangnya disebut dua mata. Wa huma 'ainani yudriku bihimal ghaib. Dengan mata ini, mata hati ini, dia bisa menangkap hal-hal yang gaib. Fa idza arada Allah Ta'ala bi'abdin khairan, apabila Tuhan menghendaki seorang hamba itu kebaikan, fataha 'ainai qalbihi, kedua mata hatinya dibuka oleh Allah. Liyara bahwa ghaibun 'an basari, supaya dia bisa melihat, menyatakan apa yang tidak nampak oleh mata kepalanya. Jadi mata ini ada dua. Mata yang ditaruh di sini, ini terbatas sekali, terbatas. Tapi ada lagi mata yang ditaruh di hati. Ini yang disinggung Nabi tadi, dengan mata yang di hati inilah dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Antara lain, yang gaib itu yang orang tidak bisa membantah,
yaitu mimpi. Itu antara lain alam gaib kecil itu. Dengan apa sampean melihat hal-hal di dalam mimpi? Apa dengan mata ini? Tidak, ini merem. Tidur saya, merem. Tempatnya gelap. Tapi saya ketika mimpi itu bisa melihat motor, melihat si A, melihat si B, melihat Surabaya, melihat. Itu melihat dengan apa itu? Alat apa yang digunakan melihat itu? Ini belum pernah kita pikir jauh-jauh. Cuma kita ngalami, ya mimpi, tato, betul. Kadang yang aneh itu, calon istrinya sudah kelihatan. Iya, pernah dia lihat orang yang akhirnya bareng ketemu. Tapi juru mimpi. Nah kok ini ajaib itu. Nah ini saya maaf ini, saya sendiri pernah mengalami ya. Saya ini terus terang sebelum saya melihat rumah Tulungagung yang tempati mertua saya ini. Saya pernah hadir di sana, tapi dengan mimpi. Masih Joko saya. Jadi ketika saya masuk ke saya hampir tidak percaya. Dia ini yang saya lihat dalam mimpi entah berapa tahun yang lalu. Nggak tahu. Itu betul. Langgarnya, halamannya, rumahnya, persis. Ini hal-hal mungkin sampean pernah mengalami hal-hal begitu. Lah itu melihat dengan mata apa sampean waktu mimpi itu? Apa dengan mata ini? Bukan. Itulah yang sabda Nabi tadi. Ya setiap hati, ya setiap hamba itu punya. Mata ya, untuk gampangnya disebut mata. Jangan tanya sama saya mata itu apa, bagaimana bentuknya, jangan. Itu sudah di luar. Ini Nabi mengatakan di sini ada mata. Di mana hati itu, kalau orang itu dikehendaki baik oleh Tuhan, kedua mata hatinya dibuka itu, sehingga dia melihat hal-hal yang baik. Seperti Pak Yasirun ini yang ini pernah mimpi melihat bagaimana di dalam kuburan itu. Malah dia merasa dikubur. Dia dikubur. Malah ini Kiai Maksum almarhum, dia cerita, aku mimpi jam terang di kuburan, wong sing ngeterno, aku kapok ke pengisor. Seolah-olah dia sudah mengalami mati. Terus aku ditutani malaikat, kita koni, Maksum, persis. Nah, ini tempat orang lain. Jadi rohnya itu sudah dibuka oleh Allah. Sebab roh itu made of thunder. Dengan atau tanpa alat badan, dia bisa berfungsi. Dia bisa melihat. Dia bisa mendengar tanpa telinga ini. Dia bisa berhubungan dalam jarak yang jauh. Bisa. Itu roh. Nah ini tetap berfungsi. Sekalipun kita sudah disebut mati, ini tetap berfungsi. Jadi roh-roh itu bisa berhubungan dengan orang yang ada di rumah ini, bisa. Kalau mau dikehendaki, bisa. Loh, mesti kubur, iya. Seperti saya pernah baca sebuah hadis. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesudah perang Badar, sesudah 3 hari, beliau ini pergi ke tempat di mana musuh-musuh Islam itu dikebumikan, ditanam di situ. Terus Kanjeng Nabi itu diikuti oleh Sayyidina Umar. Nah ini beliau berbicara dengan mereka yang sudah di dalam kuburan itu. Nah ini. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka qatla Badrin salasa. Dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi
membiarkan, meninggalkan orang-orang yang gugur di perang Badar 3 hari. Summa atahum, kemudian datang Nabi ke kuburan. Wa qama alaihim, berdiri di muka kuburan musuhnya ini. Fanadahum, terus beliau memanggil-manggil. Malah ini disebutkan. 1. Faqala ya Aba Jahal ibn Hisham. Abu Jahal musuh besar itu. Itu mati ditanam di situ. Dipanggil oleh Nabi. Hei Abu Jahal bin Hisham. Ya Umayyah ibnu Khalaf. Ini nama musuhnya juga ini. Ya Utbah ibnu Rabi'ah. 3 orang. Ya Syaibah ibnu Rabi'ah. 4. Dan 4 orang ini memang tokoh-tokoh yang berat ini dari musuh-musuh Nabi yang mati di dalam perang Badar. Alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Nabi tanya. Hei saudara-saudara, katanya dia. Ya, apakah janji Tuhan sudah kamu buktikan sekarang? Fa inni qad wajadtu ma wa'ada rabbi haqqan. Saya sendiri di sini sudah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan. Itu kemenangan dan sebagainya. Ini fasami'a Umar qaulan Nabi. Sayyidina Umar yang ada di situ itu dengar Nabi bicara begini ini, faqala, terus berkata, si Umar, ya Rasulullah, maaf Rasulullah. Kaifa yasma'u wa anna yujibu wa qad jayyafu. Nabi, bagaimana mereka bisa mendengar? Kok Nabi kok bicara sama mereka itu? Bagaimana mereka bisa mendengar? Wa anna yujibu, bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan sampean itu? Kan tanya Nabi tadi. Wa qad jayyafu, padahal sudah membangkai mereka, sudah jadi bangkai 3 hari, ya. Apa jawab Nabi? Nah, ini. Soalnya. Wallazi nafsi biyadi, demi Allah yang aku, tanganku, diriku, jiwaku ada di genggamannya, di tangannya, kekuasaannya. Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Ma antum, tidaklah kamu lebih mendengar lima aqul terhadap apa yang saya ucapkan minhum, daripada mereka. Kamu tadi dengar enggak? Saya tanya, dengar enggak? Pendengaranmu itu masih lebih tajam mereka. Ini Nabi. Kamu mendengar, mungkin kamu jarak sedikit agak ke sana sudah ada dengar suara saya. Tapi mereka yang sudah 3 hari terbaring di sini, mereka lebih mendengar ucapanku daripada kamu. Walakinnahum la yaqdiruna ayyujibu. Cuma mereka tidak bisa jawab pertanyaan saya. Dengar mereka, tapi nggak bisa jawab. Itu bawahnya sampean di muka kuburan musuhnya. Yuk, korbanin aku yuk, tak tantang gelut dah. Dengar dia, tapi dia tidak bisa jawab. Tapi dia jawab, iya, saking aku ini tidak dengar. Dan ini yang harus dicatat. Ini berlaku pada orang kafir. Ini orang kafir ini. Ya Aba Jahal. Ini. Ya Aba Jahal. Ya Umayyah. Ya Utbah. Ya Syaibah. Ini nama orang kafir. Ini Nabi bicara. Mulanya orang itu dikatakan oleh Nabi. Iza hadartumul maridah awil mayyita faqulu khairan. Kalau kamu hadir mendatangi orang yang sakit, awil mayit, atau orang mati. Jadi kalau kita ke kuburan atau ada orang mati, jangan berkata yang jelek-jelek. Faqulu khairan, maka berkatalah yang baik. Ada orang mati keluarga kita. Jangan di sini ada omong-omongan tidak karu-karuan. Omong sing apik. Paling-paling yang dulu mungkin arwah apa pulau. Kenapa?
Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena malaikat yang hadir mengamini apa yang kamu ucapkan. Ini rawahu Muslim. Jadi kalau ada orang mati atau orang sakit parah ya, nemen sakit, jangan omong rusuh, apalagi terus main dadu. Nah, timbang kesel nunggu naik. Krek. Wah, aku ndak ilok banget. Mbok gitu, dolan main gitu. Tapi pun gede wong sakit parah yang menghadapi mati. Kasihan. Tapi kalau sampean baca Yasin, baca selawat, atau apalah doa, ya Tuhan, ampunilah, ringankanlah bebannya. Itu malaikat yang hadir mengamini. Amin. Ini kalau kita percaya kepada ucapan Nabi. Nabi yang mengucapkan ini, an Ummi Salamah, dari ibu Ummu Salamah itu istri Nabi. Ummu Salamah itu istri Nabi. Dan ini hadis sudah dikoreksi, rawahu Muslim, dianggap sahih, benar. Nah inilah, bahwa roh yang sudah di alam kubur itu bisa masih punya kontak dengan kita. Oleh karena itu Kanjeng Nabi memerintahkan, kalau kita itu hadir ke kuburan, dikenal atau tidak dikenal, ucapkanlah salam. Itu hadis sahih. Nabi mengajari, Assalamualaikum diyara qaumin mu'minin inna bikum insyaallahu lalahikun nas'alullah li walakumul afiyah. Ini ajaran Nabi. Sahabat-sahabat yang akan pergi kuburan diburu kon nang kuburan ulo salam ini ya. Assalamualaikum diyara qaumin mukminin, penduduk rumah atau tempat-tempat tinggalnya orang mukmin ya kuburan ini. Inna kami ini insyaallah apabila sudah dikehendaki oleh Allah bikum padamu lalahipun bakal menyusul, pasti menyusul. Terus doanya nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami mohon mudah-mudahan selamat bagi kami dan bagi tuan-tuan. Ini ajaran Nabi. Dan kalau kita diperintah oleh Nabi untuk mengucapkan salam, itu artinya dia dengar enggak ini? Kalau tidak dengar, buat apa kita diperintah? Nah ini seperti jangankan orang Islam, orang kafir. Dengar, Nabi bicara dengan orang kafir ini. Hadis dari Anas bin Malik, rawahul Bukhari wa Muslim, wal lafzu li Muslim.